Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi. Temanya adalah belajar trading forex untuk seorang pemula. Dan belajar trading forex kali ini kita materinya teori ya teman-teman. Seperti biasa saya sengaja selang-seling teori praktek kayak gitu biar gonta-ganti suasananya. Oke, kali ini saya pengen bahas tentang masalah klasik trader pemula yang mana banyak dari komentar teman-teman yang ada di sini ya. Ada dua yang pengen saya bahas ke teman-teman biar dua ini bener-bener apa ya, ingat kayak gitu, bener-bener pembahasannya dalam. Sebenarnya ada beberapa sih, cuman dua saja, dua poin penting saja. Biar teman-teman yang nonton video ini ingat dan videonya juga jadi nggak kelamaan kayak gitu. Masalah klasik trader pemula atau gagal. Ada perbedaan di sini teman-teman, antara pemula dan gagal. Sebenarnya nggak sama. Pemula itu yang mana dia masih ada harapan untuk berubah dan berhasil. Tapi kalau trader gagal ya, dia nggak bisa berubah dan akhirnya ya pergi gitu. Pergi maksudnya ya nyerah. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama Broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Broker XM ini teman-teman bisa dapat bonus deposit. Jadi ini program reguler dari Broker XM. Setiap teman-teman deposit khususnya di akun standar itu teman-teman bisa mendapatkan bonus. Itu 50% sampai dengan $500 dan 20% sampai dengan $4.500. Ini bisa buat trading ya. Meskipun nanti untuk bonusannya itu nggak bisa di withdraw, tapi profitnya tetap bisa di withdraw kayak gitu. Ya ini bonus deposit ya. Ketika melakukan deposit dapat bonus seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Selama dia masih bisa berubah dari masalah klasik ini, dia masih pemula dan kemungkinan dia bisa jadi berhasil suatu saat nanti. Tapi kalau enggak, setelah dia menjadi seorang pemula, dia menjadi seorang yang gagal. Dan masalah yang akan saya bahas kali ini ada dua. Ya terutama dari komentar teman-teman juga. Yang pertama adalah saya ketik berhenti. Itu banyak sekali komentar yang masuk. Sebagai contoh di sini. Waduh, saya yang termasuk yang nggak bisa berhenti setelah TP atau SL. Udah profit $1.000, ujungnya habis semalam karena nggak bisa berhenti. Nah, ada yang memang sudah bisa tobat. Contoh kayak ini, yang mana tadi? Nah, ini nih. Mantap bang, setelah saya tonton video ini, akhirnya ingat masih ada hari esok dan setelah saya profit berhenti. Tidak serakah dan profit konsisten, terima kasih bang. Banyak sebenarnya yang masih sadar, yang bukan masih sadar, yang sudah sadar dari fase ini. Tapi masih banyak juga dari teman-teman yang belum bisa move on ya. Banyak teman-teman. Saya lihat ya lumayan juga apabila ada yang tersadarkan dari video saya. Senang sekali saya. Jadi seperti ini teman-teman. Masalah klasik pertama trader pemula dan trader gagal itu adalah tidak bisa berhenti. Klasik sekali. Jadi baik itu rugi, baik itu profit, entry terus. Ini teman-teman harus atasi, harus kalian lawan. Karena kalau nggak bisa kalian lawan, selamanya kalian akan kehabisan uang gitu. Karena memang trading itu seperti candu gitu. Merasakan profit itu kayak kecanduan, kayak nikmat sekali ya. Kalau pas hijau-hijau kayak gitu. Kalau pas merah bikin penasaran. Oh, saya dulu pernah hijau kok, pasti bisa merah lagi kayak gitu. Tapi trading sebenarnya nggak boleh seperti itu, teman-teman. Trading itu harus kita perlakukan tanpa perasaan gitu. Kita harus membuat sebuah sistem yang harus kita taati, harus disiplin setiap harinya. Contoh dalam sistem trading saya adalah baik itu hari ini profit ataupun rugi, tetap harus tahu batas, teman-teman. Tahu batas. Ada kalanya kita memang harus berhenti di hari itu minimal. Makanya kita harus tahu batas. Kalau nggak tahu batas, mau kalian uang sebanyak apapun, ya habis teman-teman. Dan memang ini sering kejadian. Saya yakin teman-teman juga banyak yang mengiyakan. Bahkan banyak para trader yang sukses dulunya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Bedanya adalah trader yang berhasil sekarang, mereka berhasil melewati fase ini. Ya ini berhasil apa?
berhasil menahan diri untuk stop. Jadi ada kalanya kita tuh butuh kemampuan untuk berhenti, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman nggak punya kemampuan ini, ya habis terus. Skemanya sama, teman-teman. Profit, trading terus, habis. Rugi, trading terus, sama, habis juga. Jadi kita harus kasih jeda. Ya. Buat teman-teman yang mungkin masih nggak bisa berhenti, coba adopsi teknik saya. Teknik saya itu teknik yang bukan scalping, yang mana harus menunggu momentum, di mana hari ini itu belum tentu trading, besok trading, lusa kosong nggak trading ya. Teknik saya seperti itu, teman-teman. Ya. Kemudian seminggu kadang entry 2 kali. Teknik seperti ini memang melatih kita untuk jarang trading. Ya efeknya bagus, karena jarang trading ya akhirnya akun saya awet. Ya akhirnya akun saya bertumbuh meskipun pelan-pelan gitu loh, teman-teman. Ya kalau teman-teman mau silahkan ada di channel ini. Gaya trading saya menggunakan time frame H4 plus D1. Sehingga teman-teman hari ini itu belum tentu trading. Nah, ini melatih kemampuan apa? Melatih kemampuan berhenti itu. Karena hari ini nggak trading itu. Nah, buat teman-teman yang punya habit lama, coba deh habitnya dirubah. Misalkan ya, hari ini profit, pokoknya wajib berhenti. Hari ini rugi, sama, wajib berhenti juga. Nah, terapi seperti ini bisa teman-teman lakukan kurang lebih 2 bulan lah, teman-teman. Jadi kalian katakanlah punya akun kecil aja untuk melatih mental ini, $200 aja, kecil sekali ya. Kemudian kalian setiap hari cukup nahan diri entry lot 0,01, cari posisi yang bagus per hari. Dan hari itu kena SL atau TP berhenti, hari selanjutnya masukin lagi 0,01 lot, hari selanjutnya 0,01 lot kayak gitu. Ini namanya melatih otak kita untuk terbiasa dengan sebuah sistem, teman-teman. Kalau sudah terbiasa selama 2 bulan itu biasanya jadi habit. Jadi punya kemampuan gitu loh untuk mengontrol diri kita. Karena untuk orang yang apa itu namanya sudah sedikit kecanduan tuh ya agak-agak susah gitu untuk mengontrol diri. Kadang-kadang ya nggak bisa gitu. Pokoknya harus trading lagi kayak gitu. Seperti kecanduan, yang memang kecanduan gitu. Nah, untuk mengatasi kecanduan kalian coba deh kontrol diri kalian untuk membatasi diri, tahu batas gitu. Atau kalian juga bisa membatasi, ini ide-ide saja ya teman-teman ya. Membatasi dengan limit rugi. Ini juga ada orang yang belajar sama saya. Itu saya kasih ide dan dia pakai. Dia pakai limit rugi, kalau sehari sudah rugi $20, dia berhenti. Modalnya cukup kecil ya, modalnya sekarang itu $1000-an. Ya, jadi memang setiap trader harus punya limit kayak gini, teman-teman. Ya, kalau kalian nggak punya limit, kalian nggak ada patokan yang jelas. Harus punya limit. Jadi orang yang belajar ini, dia pakai modal $1000. Ketika sehari dia pakai lot 0,02, kadang-kadang 0,04. Intinya kalau sehari sudah rugi sekitar $20, dia berhenti. Dan kalau hari itu ya, dia juga kasih limit profit. Dia sekitar $40-50, dia berhenti juga. Atau pada saat entry-nya bagus, sekali entry langsung dapat banyak, dia berhenti juga. Jadi ada limit rugi, limit profit, ini harian ya teman-teman. Ini juga bisa dipakai menjadi ide buat teman-teman biar punya batasan gitu. Nah, jadi kalian silahkan buat batasan kalian sendiri deh. Itu bebas. Nggak ada aturan harus seperti ini. Ini contoh saja. Jadi kalau kita punya sebuah batasan, minimal kita tahu arah gitu ketika trading. Oh iya ya, hari ini saya sudah rugi sekian. Ya udah deh besok lagi. Oh ya, saya sudah profit sekian. Ya udah deh besok lagi. Coba kalian bikin limit yang jelas gitu. Untuk batasannya dari segi angka. Dan yang selanjutnya, teman-teman. Entry lah hanya pada saat waktunya. Yang artinya trading itu pakai sistem.
Nggak ada ceritanya sebenarnya entry terus menerus itu nggak ada ceritanya. Saya juga dulu zaman dulu banget ya seperti itu sih. Ya pokoknya kalau sudah naik kayak gini ya, misalkan habis profit nih, di time frame kecil aja. Misalkan habis profit katakanlah ya, oke. Oke, habis buy profit ya. Habis buy misalkan profit. Harusnya kita pakai sistem nunggu momen sell baru entry sell gitu. Tapi enggak, orang yang nggak bisa berhenti ini enggak. Biasanya habis buy, dia profit, dia setelah itu nyari posisi sell langsung di atas. Dengan asumsi setelah dia profit naik, dia dapat turunnya. Dan itu adalah kesalahan besar teman-teman. Makanya entry hanya pada momen atau pakai sistem yang jelas. Banyak orang yang nggak bisa berhenti karena mereka juga tidak punya teknik yang jelas. Pertama tadi apa? Tidak ada limit. Tidak ada batasan pada diri kita masing-masing. Profit berapa, berhenti, rugi berapa, berhenti, tidak ada limit. Yang kedua, tidak ada patokan. Ini adalah masalah orang-orang yang nggak bisa berhenti. Patokan untuk apa? Ya, untuk entry dan exit. Nggak jelas. Nah, cara agar punya patokan untuk entry dan exit, ya kalian belajar teknik. Contoh ya teman-teman. Ada seorang trader yang memang hanya masuk pada saat candle harami terbentuk. Contoh ini. Maka dia akan sibuk menunggu candle seperti ini untuk trading. Setiap harinya bukan sibuk entry. Buka market ya. Belum ada ini candle harami. Dia cari lagi ya di Shaw. Shaw juga nggak ada nih. Dia cari lagi ya di pair yang lain, euro nggak ada, dia cari lagi gitu. Jadi setiap hari sibuk nyari candle itu gitu. Karena apa? Patokan dia masuk candle harami misalkan, di AUD nggak ada, ya sudah, akhirnya dia nggak trading. Jadi teman-teman, selain punya limit itu harus punya patokan gitu, biar kalian nggak entry terus. Entry terus tuh ngapain gitu? Entry terus tuh patokannya apa gitu? Saya kadang juga agak bingung. Scalping dengan kedok scalping itu banyak yang main feeling sebenarnya. Ilmu scalping tuh juga saya nggak mendalami ya, karena saya gagal di situ. Saya merasa kalau scalping itu banyak main feeling, yang mana patokannya nggak begitu jelas. Nah di sini teman-teman ya harus punya patokan. Patokan entry, patokan exit. Nah, kalau sudah punya patokan seperti, oh ya, saya entry pada saat ada candle bullish harami dan bearish harami doang. Oke ya. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak trading gitu. Ya sudah gitu. Oh ya, saya entry pada momen bullish engulfing doang. Ya sudah gitu. Jadi silahkan cari teknik yang baik, teman-teman. Jadi ini dua ya, teman-teman ya. Untuk mengatasi orang-orang yang nggak bisa berhenti. Atau mengatasi diri kita yang nggak bisa berhenti. Yang pertama adalah habit. Ini kita rubah ya teman-teman. Kasih limit atau batasan harian. Profit berapa saya harus berhenti, rugi berapa saya harus berhenti. Itu harus ada angkanya. Ya harian aja. Karena untuk orang yang suka over trading dibatasi mingguan ya lebih susah lagi. Ya harian aja batasannya. Yang ketiga adalah patokan jelas, entry dan exit. Nah, kalau teman-teman ini dijalankan dengan baik, limitnya dibatasi, patokan entry dan exitnya jelas, akhirnya ya teman-teman nggak sembarangan entry terus gitu loh. Iya teman-teman ya, itu buat teman-teman yang nggak bisa berhenti. Nah, masalah klasik yang kedua, waduh lama banget. Masalah klasik yang kedua adalah ini teman-teman, SL. Komentar yang banyak sekali banyak itu tentang SL. Nah yang jadi masalah adalah banyak dari komentar teman-teman yang masih MC ya, MC juga banyak sini yang ngeluh masih MC. Saya lihat mereka nggak pakai SL, dan ini adalah masalah yang klasik
Klasik teman-teman. Saya zaman dulu juga ngeyel. Tapi setelah saya praktekin ternyata ada hasilnya. Masalah kedua, banyak trader pemula dan trader gagal adalah nggak pakai SL. Setiap saya mengingatkan pakai SL bro, olah itu mah bandar yang suruh pakai SL. Lah kalau nggak pakai SL mah margin call bro. Jadi begini, kalau pakai SL itu kita bisa rugi. Kalau nggak pakai SL itu kita bisa habis. Ini loh, masalah banyak trader gagal tuh di sini, nggak pakai SL. Dia nggak mau rugi, nggak mau habis juga nggak bisa. Jadi pilihannya cuma dua, mau rugi sedikit atau habis. Itu pilihannya teman-teman. Nggak ada ceritanya teman-teman nggak bisa rugi sama sekali, itu nggak bisa. Jadi dalam dunia trading teman-teman, milih rugi atau milih habis semuanya, itu aja pilihannya. Kalau saya pilih rugi. Kenapa gitu? Katakanlah modal 2000 ya. Kalau cuman sehari rugi $100 mah, saya masih punya $1.900. Besok bisa nyari momen lagi. Lah kalau habis, besok mau ngapain? Nah, 34 juta ya. Pusing itu. Ini loh, nggak pakai SL ini masalah yang sangat klasik. Jadi kalau pakai SL, ya paling saya rugi $100, saya masih 1.900. Kalau nggak pakai SL, habis gitu. Jadi bukan berarti, oh nggak usah pakai SL, akun malah awet. Nggak, jarang kena SL, ya suatu saat habis juga akunmu. Lebih awet yang pakai SL. Itu adalah fakta teman-teman. Kalau nggak percaya buktikan. Silakan nggak pakai SL, maka jawabannya akan ada hari di mana akun kalian minus gede banget dan ketarik dikit serit habis jadi nol kayak gitu. Buktikan sendiri. Nah, pakai SL yang pertama disiplin dulu. Ini masalah SL ini juga harus diperlakukan secara bijaksana. Yang penting disiplin dulu deh. Sering kena nggak masalah. Ya. Tahapan pertama tuh disiplin SL. Tahapan yang kedua adalah memperbaiki lokasi SL. Yang penting disiplin dulu. Nah, kalau terlalu sering kena, berarti ada yang salah dengan teknik ataupun lokasi SL-nya. Bukan berarti kalau sering kena SL terus kalian nggak pakai SL, ya malah habis saldonya gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Yang penting itu pertama disiplin stop loss. Yang kedua adalah kita upgrade ya, upgrade kemampuan kita dalam menentukan stop loss. Menentukan stop loss itu sebenarnya dulu pernah saya bahas teman-teman. Pertama, limit kerugian batasnya. Ya, yang kedua adalah pola pembalikan dari entry dari posisi sekarang. Misalkan sekarang lagi ambil posisi buy ini dari sini ya, naik ya. Buy naik sampai sini ternyata naik. Di sini ada pola pembalikan muncul ya. Di sini SL-nya mungkin. Itu waktunya untuk close profit ya. Tapi kalau untuk close rugi misalkan SL ya, ketika di sini ada pola pembalikan tuh dia ternyata ngebreak ke bawah gitu. Tanda mau langsung drop gitu. Itu pola pembalikan. Ya, atau mungkin nah yang kayak gini nih. Sebelah hammer itu kan signal buy gitu. SL-nya di sini kenapa? Karena kalau hammer ini di break ke bawah, signal buy-nya itu gagal. Ya, teman-teman harus upgrade di situ. Nanti saya bahas di video yang lain ya. Jadi apa itu namanya? Ini masalah klasik kedua para trader pemula dan trader gagal, nggak pakai SL. Dan SL itu kalau pakai itu rugi, kalau nggak pakai itu saldo kalian habis. Pilih mana itu terserah teman-teman. Nah, SL sendiri yang penting disiplin, kemudian kita upgrade cara peletakan lokasinya biar nggak sering kena. Sesuatu hal yang bagus ketika teman-teman sudah bisa disiplin SL. Gitu. Tinggal kita tingkatkan bagaimana caranya SL ini jarang kena. Itu teman-teman. Biar apa? Lebih sering TP. Oke ya teman-teman, itu adalah dua masalah klasik yang coba saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ada yang sering kali
sering kali ini apa itu namanya ngeyel. Mendingan nggak pakai stop loss, tapi ya sekali saja saya ingatkan ke teman-teman gitu. Kalau nggak pakai stop loss, suatu saat kalian akan minus besar gitu teman-teman. Kemudian di sini saya malah ini saya nggak pernah baca. Semakin mendekati sebuah kemudian malah berpikir begini, teman-teman semua yang sadar. Oh lah itu mah nggak masalah sih, bodo amat ya. Kalau ada yang nyebut saya afiliator dan lain sebagainya ya terserah juga gitu. Saya sebenarnya nggak jalanin afiliator, ini dari XM pusatnya langsung ya, yang naruh iklan di sini. Dibayar per bulan ya ribuan dolar, kan lumayan buat sampingan. Kebetulan ya saya pakai broker XM juga, jadi nggak ada masalah sama sekali gitu. Saya pakai broker XM dari tahun 2016 dan dihubungi ya XM pusat, ditempelin iklan mau nggak, dibayar ribuan dolar per bulan gitu. Ya mau-mau aja gitu kan. Nggak ada ininya juga. Teman kalau ada yang nuduh saya afiliator kayak gitu banyak juga sih. Banyak teman-teman. Nah ini channel afiliator broker. Nah waspadalah. Saya kan nggak merugikan siapapun di sini ya teman-teman ya. Kadang-kadang saya, aduh ya udahlah gitu. Saya nggak merugikan siapapun. Saya nggak nerima titip dana, langganan signal, bayar-bayar apapun ya. Terserah lu mau pakai broker apapun juga. Bodoh amat gitu. Saya ditawarin tempelin iklan bayar ribuan dolar per bulan, mau nggak ya mau gitu buat sampingan gitu. Ya kan, tradingan saya nggak profit pun ya masih ada penghasilan lain gitu kan, mikirnya saya seperti itu. Oke deh teman-teman ya, sekian deh belajarnya kali ini, nggak terasa sudah 20 menit ya.